Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita taufik untuk hadir bersama-sama kembali dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh berkah ini. Kita bersyukur kepada Allah karena masih memberikan kepada kita umur atau usia yang panjang di atas dunia ini, dalam keadaan Amin. sehat, dalam keadaan masih sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, maka sudah tentu kita harus bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, karena di samping kita masih bisa merasakan berbagai macam bentuk kenikmatan di atas dunia ini, maka yang paling besar yang harus kita syukuri adalah bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kita yang lebih baik. Karena selagi nyawa masih dikandung badan, kita masih hidup, maka Allah masih bukakan pintu taubat yang sebesar-besarnya. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk menentukan kehidupan kita seperti apa kelak di akhirat. Yang tentunya kita semua ingin menjadi ahlu surga, penduduk surga, surga Firdausil A'la. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa disampaikan dan dicurahkan kepada keluarga beliau, zuriyah beliau, pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan kepada seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Qur'an yang saya hormati dan saya muliakan, kita ucapkan selamat datang. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung pada hari ini. Kita ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Semoga senantiasa Allah bimbing dan berikan taufik kepada kita semua dan juga kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung untuk senantiasa bersemangat dan istiqamah membersamai kita semua dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan berkah ini insya Allah. Baiklah Bapak dan Ibu, kita pagi ini akan lanjutkan tadabbur Al-Quran yang sudah memasuki surah Al-A'raf ayat 105 sampai 120. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali kepada ayat yang 105 ya, yang akan kita tadabburi pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan kepada tadabbur ayat-ayat yang telah kita dengarkan tadi, seperti biasa kita lihat sebelumnya ayat yang di sebelahnya ya. Ayat terakhir yang di pekan lalu kita tadabburi surat Al-A'raf 104 atau 103 ya. Di 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha. Kemudian kami telah mengutus setelah nabi-nabi yang sebelumnya yang telah kita ceritakan, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Lut, ya, Nabi Syuaib. Maka setelah mereka itu Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, meskipun tidak secara berurutan langsung ya. Karena di antara Nabi Syuaib ada mungkin nabi-nabi yang lain ya. Nah, kemudian Allah mengutus nabi-nabi yang lain, Nabi Musa setelah nabi-nabi yang telah kita ceritakan kemarin, biayatina, dengan mukjizat-mukjizat kami. Ila Fir'aun, yaitu kepada Fir'aun, ya, Fir'aun laknatullahi alaih, wa mala'ihi, dan pemuka-pemuka kaumnya. Fadzalamu biha. Lalu orang-orang tersebut menzalimi atau mengingkari ayat-ayat yang Allah turunkan melalui Nabi Musa. Ayat-ayat, mukjizat-mukjizat, bukti-bukti keberadaan Allah, bukti-bukti kenabian Nabi Musa alaihissalam, mereka mengingkari atau menzaliminya. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka lihatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah wahai umat Muhammad, kita semua, kaifa kana aqibatul mufsidin. Bagaimana jadinya akibat atau kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan, yaitu Firaun dan bala tentaranya dan para petinggi-petinggi dalam kerajaannya, yang Allah di sini sebut mereka sebagai al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan, karena memang Firaun eh, melakukan kerusakan yang luar biasa di atas dunia ini ya. Pertama, dia mengaku Tuhan, menghidupkan dan mematikan, kemudian dia menyiksa manusia sesuai dengan hawa nafsunya,
dan dia menghalangi orang-orang untuk beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di ayat yang 105 Bapak dan Ibu, di ayat 104 ya, wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Maka berkatalah tampillah Musa ya kepada Firaun seperti yang kita singgung sebelumnya bahwasanya ini cerita Al-Qur'an memang lompat-lompat ya. Tidak langsung ceritakan bagaimana proses Nabi Musa itu dilahirkan oleh seorang ibu dan kemudian ibu itu melahirkan anak di saat kondisi pada waktu itu Firaun sedang menyebarkan peraturan siapa saja yang melahirkan anak laki-laki maka harus harus dibunuh. Dan seperti yang telah kita pernah dengarkan ceritanya sebelumnya, kemudian ibunya Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil, yang ternyata kemudian justru yang menemukan Nabi Musa itu adalah istrinya Firaun sendiri, yang dengan bujuk dan rayuan sang istri, dengan permohonan sang istri, malah justru akhirnya Nabi Musa dibesarkan di istananya Firaun, yang kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah oleh Allah untuk berdakwah kepada Firaun, maka malah ternyata Nabi Musa tampil menjadi orang yang paling utama di dalam menentang Firaun. Nah, ini tentu kisahnya nanti akan kita temui di surah-surah yang lain. Namun di ayat ini, maka Nabi Musa langsung tampil kepada kehadapan Firaun. Wa qala Musa, berkata Musa, ya Firaun, wahai Firaun, inni rasulun min rabbil alamin. Sesungguhnya aku adalah utusan daripada Tuhan semesta alam. Jadi bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, seorang anak yang jarak umurnya jauh tentunya dengan Firaun ya. Ya katakanlah mungkin 20 tahun, 25 tahun. Ya. Yang tadinya telah diasuh, dibesarkan dengan sedemikian rupa dan disayang oleh Firaun dan ternyata Bapak dan Ibu Firaun ini kalau kita baca dalam sejarah sisi kemanusiaannya juga tinggi ya. Meskipun dia membuat pengumuman siapa saja yang melahirkan anak kecil laki-laki harus dibunuh, namun kepada Musa, konon katanya Firaun itu begitu sayangnya ya, begitu sayangnya Firaun ini kepada Nabi Musa. Namun ya tentunya takdir Allah menghendaki Nabi Musa menjadi seorang nabi dan seorang rasul dan harus mendakwahi Firaun yang telah melakukan kerusakan yang sangat nyata di atas dunia ini. Maka Musa berkata, ya Firaun. Dia langsung panggil nama nih ceritanya Bapak Ibu ya, nggak pakai ayah atau pakai bapak lagi begitu. Ya Firaun, wahai Firaun. Ya, tentu sebelumnya sudah ada prolog adalah permulaan-permulaan yang bagaimana tidak sekonyong-konyong ya Nabi Musa langsung menentang ayah angkatnya ya, tapi mungkin sudah dihimbau, sudah diarahkan, sudah dinasehati. Namun justru akhirnya terjadi permusuhan antara Musa dengan ayah angkatnya itu Firaun. Ya Firaun, inni rasulun min rabbil alamin. Wahai Firaun, ketahuilah sesungguhnya aku adalah rasul seorang utusan dari Rabbil Alamin, dari Tuhan semesta alam yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akhir daripada ayat yang kita tadabburi di pekan yang lalu Bapak dan Ibu ya. 104. Kemudian di ayat 105 yang hari ini akan kita mulai tadabburi, Allah mengatakan setelah Nabi Musa alaihissalam menyeru Firaun menyatakan bahwasanya beliau seorang nabi, seorang rasul dari Tuhan semesta alam, maka beliau melanjutkan perkataannya di ayat 105, haqiqun alayya, haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Haqiqun ala. Maka wajiblah atasku ya, haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Wajiblah hukumnya, mestilah ya, tidak ada tawar-menawar bahwasanya aku tidak mengatakan atas Allah itu kecuali kebenaran. Jadi Nabi Musa, karena memang beliau telah dilantik sebagai seorang Rasul, seorang Nabi dan Rasul, maka beliau harus menyampaikan tentang Allah itu sebuah kebenaran. Bahwasanya Tuhan semesta alam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah, yang patut dimintai pertolongannya, dan tidak boleh ada sedikit pun yang dipersekutukan dengannya. Maka kata Nabi Musa, haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Wajiblah atasku bahwasanya aku tidak akan mengatakan atas Allah itu kecuali yang hak, yang benar. Jadi beliau sudah memproklamirkan kepada Firaun, mau diancam, mau disebut-sebut jasanya, mau dibujuk, mau diapakan juga, maka Nabi Musa sudah menyatakan wajib hukumnya bagiku untuk tidak mengatakan tentang Allah itu kecuali kebenaran
bahwasanya dialah Tuhan semesta alam, bukan Firaun, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Sungguh aku telah datang dengan bukti yang nyata dari Tuhan kalian, ya. Sungguh aku telah datang dengan bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Fa arsil ma'iya bani Israel. Maka lepaskanlah, biarkanlah atau utuslah bersamaku kaum Bani Israel, ya. Kaum Bani Israel yang beriman dengan Nabi Musa, yang ingin beriman dan menyelamatkan diri dengan Nabi Musa, keluar daripada cengkeraman Firaun, kezaliman dan kelaliman Firaun. Maka Nabi Musa mengatakan, aku telah mendatangi kalian dengan sebuah mukjizat, bukti nyata kenabian, ya. Meskipun dalam urutan kisahnya tentu belum dinampakkan, ya. Tapi Nabi Musa mendakwakan, saya seorang nabi, seorang rasul, saya dibekali dengan mukjizat yang kalau kalian menghendakinya akan aku tampakkan, akan aku tampilkan setelah ini, begitu. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Aku telah datang kepada kalian dengan sebuah bukti nyata dari Tuhan kalian. Fa arsil ma'iya bani Israel. Maka lepaskanlah bersamaku Bani Israel. Kalau kamu Firaun nggak mau beriman dengan aku Nabi Musa, ya silahkan. Para petinggi menteri-menterinya tidak mau beriman, silahkan. Tapi lepaskan kaum Bani Israel untuk beriman dengan Nabi Musa, dan jangan sampai ada satupun yang dibunuh, yang diintimidasi, yang dizalimi, sebagaimana itu yang dulu dilakukan oleh Firaun kepada semua orang-orang yang diketahui beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya kita mendapati Firaun menjawab, ya, berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, qal, ya. Di sini memang tidak disebutkan Firaunnya, ya, tapi bagi orang yang memahami bahasa Arab, dia akan langsung tahu bahwasanya pelaku atau subjek daripada orang yang berkata di sini adalah Firaun. Qal, berkata Firaun, in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha. Ya, berkata Firaun, seandainya atau jika adalah engkau datang dengan sebuah tanda, dengan sebuah ayat, dengan sebuah mukjizat seperti yang tadi di atas engkau katakan, fa'ti biha, maka datangkanlah kepada kami tanda tersebut. Ya, jadi Firaun menantang Nabi Musa. Kalau seandainya engkau mengatakan engkau seorang rasul yang dibekali oleh Allah dengan tanda, mukjizat, bayyinah, ya, maka kata Firaun, fa'ti biha, datangkan kepada kami sekarang juga, tunjukkan. Ya, jadi Firaun meminta Musa untuk menunjukkan bukti kenabiannya. In kunta minas sadiqin. Jika kamu itu benar-benar termasuk orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar dalam dakwaannya, perkataannya, pengakuannya bahwasanya engkau seorang rasul. Nah, begitu kata Firaun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini tentu sebuah tahaddi, Bapak Ibu, sebuah tantangan, ya, sebuah tantangan atau peminta buktian dari Firaun kepada Nabi Musa, yang mengatakan kepada Nabi Musa, inni rasulun mir rabbil alamin. Aku adalah rasul daripada Tuhan semesta alam. Lalu Firaun pun meminta bukti, ya, kalau seandainya Musa adalah orang yang benar atau jujur dengan dakwaan atau perkataannya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah Fir'aun meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menunjukkan bukti kenabiannya, mukjizat, ya. Seperti yang kita ketahui, nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kebanyakan mereka dibekali oleh Allah mukjizat hissiyah, mukjizat yang nampak oleh pandangan mata, ya. Yang memang mukjizat tersebut di luar kemampuan atau kekuasaan manusia biasa, dari sisi kemanusiaan biasa. Ya, memang sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang sangat besar dan agung, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Itu adalah mukjizat, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ketika diminta oleh Firaun untuk menunjukkan bukti kenabiannya, fa'alqa asahu, fa'alqa asahu. Maka, nah, di sini kembali tidak ada penyebutan nama pelakunya, ya. Tapi sekali lagi, kalau kita memahami bahasa Arab, kita tahu siapa yang melakukannya. Fa'alqa asahu. Karena tadi Fir'aun yang meminta Nabi Musa, maka tentu dilakukan dengan aksi oleh Nabi Musa alaihissalam. Fa'alqa asahu. Maka Nabi Musa alaihissalam melemparkan atau menjatuhkan tongkatnya. Jadi Nabi Musa melemparkan tongkat, ya, karena memang tongkat ini, ya,
Di antara kebiasaan para nabi, para rasul, para solihin yang memiliki tongkat ya. Dan meskipun saya belum pernah mendapatkan riwayatnya yang spesifik, memang salah satu kebiasaan Rasulullah SAW memegang tongkat. Ya, tapi tentu bukan berarti kita juga harus bertongkat kemana-mana, Bapak dan Ibu ya. Nggak mesti megang tongkat juga ya, tapi itu bagian daripada sunnah barangkali ya. Mungkin zaman dulu tongkat itu banyak kegunaannya. Fa'alqa asahu. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dilemparkan ke tanah. Lalu apa yang terjadi? Fa'idha hiya thu'abanun mubin. Maka seketika berubahlah tongkat tersebut menjadi sebuah ular atau seekor ular yang nyata. Mubin di sini, thu'abanun mubin. Kalau kita baca dalam tafsir At-Tabari, dalam beberapa riwayat, banyak riwayat di situ ditampilkan, menyatakan penjelasan bagaimana bentuk ular. Ya, di situ rata-rata riwayat menyebutkan tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan mulutnya ular itu jaraknya dari kiri ke kanan 40 hasta. 40 hasta itu berarti 40 rentang tangan ini Bapak Ibu ya. Nah, itu luas mulut rahangnya ular tersebut. Bisa kita bayangkan berapa besar ularnya itu ya. Berapa meter panjangnya dan raksasa, ular raksasa lah gitu. Sehingga dalam riwayat dalam tafsir Ibnu At-Tabari dijelaskan sampai-sampai Firaun ketakutan. Firaun ketakutan eh, karena ngeri melihat ular yang begitu besar sampai akhirnya Firaun memohon kepada Nabi Musa untuk menyelesaikan mukjizatnya itu atau untuk mengambil tongkatnya supaya ular tersebut tidak menerkam ya. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka jadi tongkatnya itu seekor ular yang mubin, ular yang sangat besar, ular yang nyata dan lagi besar ya. Itu mukjizat pertama yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun dan para petinggi-petinggi kerajaannya. Wa naza'a yadahu. Lalu dia mengeluarkan tangannya dari kantong jubahnya. Fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Maka jadilah tangannya itu ya putih bercahaya nampak oleh orang-orang yang melihatnya. Padahal Nabi Musa itu dalam tafsir At-Tabari dijelaskan dia seorang yang berkulit coklat ya. Kulitnya itu tidak tidak putih. Ya, dia berkulit agak gelap sedikit, tidak hitam tapi coklat lah kayak kita orang Indonesia barangkali, sawo matang gitu ya. Nah, begitu Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan tangannya, maka tangannya itu mengeluarkan cahaya putih bersih tapi tidak pucat seperti susu, ya, tapi bercahaya begitu. Nah, ini juga salah satu mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada Firaun dan para pengikutnya. Nah, tentu Bapak dan Ibu meskipun ya kita belum bisa memahami apa konteksnya tangan Nabi Musa ini dijadikan putih bercahaya oleh Allah. Tapi yang jelas kalau seandainya itu kita lihat terjadi pada tubuh seorang manusia, maka tentu kita patut kiranya menaruh keyakinan bahwasanya orang tersebut adalah orang istimewa. Orang yang memang, apalagi kalau dia mendakwakan seorang nabi, ya kita patut percaya ya. Karena di luar itu, kita tidak pernah menemukan ada orang yang kita lihat dengan mata kepala indera kita ini, yang tangannya bisa bercahaya, ya mengeluarkan cahaya yang putih dan seperti itu. Maka tentu tidak ada yang terjadi kalau ketika kita sendiri melihat fenomena itu kecuali kita akan meyakini bahwasanya orang tersebut adalah orang istimewa dan kalau seandainya dia mendakwakan dirinya sebagai rasul kita percaya gitu. Karena tidak ada manusia biasa yang sanggup melakukan fenomena seperti itu. Nah, apalagi tadi yang di atas sebelumnya tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang luar biasa besarnya ya. Nah, apalagi itu ya, kalau itu mungkin terjadi pada zaman kita sekarang kita langsung ikut. Kita langsung ikut pada orang tersebut karena dia mendakwakan dirinya sebagai sebagai rasul ya. Tapi tentu ya wallahu alam ya. Dajjal barangkali nanti juga menjelang hari kiamat diberikan oleh Allah beberapa kemampuan-kemampuan yang mirip-mirip dengan mukjizatnya para nabi ya, meskipun digunakan untuk kejahatan. Nah, kita tentu tidak serta-merta beriman dengan Dajjal karena kita sudah tahu nabi akhir zaman itu telah diutus yaitu Nabi Muhammad dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Mau seperti apapun orang yang datang dengan segala kemampuan sihirnya, kemampuan magicnya, kemampuan kesaktiannya, maka tentu kita tidak bisa serta-merta atau tidak mungkin bahkan beriman dengan orang tersebut yang menyatakan dirinya seorang nabi sekalipun. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah,
Setelah Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, ayat, ya atau bayinat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa tentunya, maka setelah melihat hal tersebut, qala al-mala'u min qaumi Fir'aun inna hadza lasahirun alim. Berkatalah pemuka-pemuka kerajaannya Fir'aun berkatalah pemuka-pemuka dari kaumnya Fir'aun, ya, menteri-menterinya, hulu balangnya, panglima-panglima kerajaannya, dan orang-orang terpandang dan kaya raya di tengah masyarakat yang dipimpin oleh Fir'aun. Mereka mengatakan inna hadza lasahirun alim. Sesungguhnya ini itu maksudnya orang ini ya, itu Nabi Musa alaihissalam. Melihat kemampuan Nabi Musa yang bisa menyulap tongkat menjadi ular yang sangat besar dan bisa mengeluarkan tangan yang mengeluarkan cahaya, maka mereka hanya bisa menyampaikan sebuah kesimpulan, inna hadza lasahirun alim. Sesungguhnya orang ini, yaitu Musa alaihissalam, adalah seorang tukang sihir yang sangat pandai. Seorang tukang sihir yang sangat hebat. Ya, karena memang pada waktu itu produk atau apa namanya, di antara eh, kemampuan atau hal-hal kepintaran orang-orang pada zaman Firaun itu adalah kepintaran mereka dalam melakukan atraksi sihir, ya. Nah, mereka akhirnya menisbahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wah ini, penyihir yang sangat pandai, penyihir yang sangat alim, penyihir yang luar biasa. Kemudian kata mereka, yuridu an yukhrijakum min ardikum, famadza ta'murun. Nah, tadi sudah memfitnah Nabi Musa sebagai tukang sihir, ya, para al-malak atau para petinggi-petinggi kerajaan Nabi Fir'aun tadi. Lalu mereka menambahkan, menfitnah Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan, yuridu an yukhrijakum min ardikum. Dia ini, Musa ini pasti bermaksud untuk mengusir kalian, mengeluarkan kalian dari negeri kalian sendiri. Dia ingin menjadi nabi di sini, bahkan mungkin ingin menjadi raja, menyingkirkan kita. Dia tampil sebagai pemimpin, menjadi nabi, menjadi raja dengan agama barunya, maka sudah otomatis kita dengan Firaun yang tadinya hidup di sini dengan kerajaan kita akan terusir. Maka oleh karena itu, famadza ta'murun? Ya, beliau mengatakan, orang-orang al-mala itu mengatakan famadza ta'murun? Maka apa yang kalian perintahkan kepada kita untuk kita lakukan kepada Musa ini? Ya, jadi mereka berkumpul, bermusyawarah, mengatakan itu Musa, meskipun ditunjukkan mukjizat yang luar biasa, ya, mereka menuduh Nabi Musa sebagai penyihir, dan mereka menuduh Nabi Musa alaihissalam akan mengeluarkan mereka dari kampung mereka sendiri, dari bumi mereka sendiri, tempat mereka tinggal. Maka pertanyaan mereka adalah, apa yang akan kita lakukan? Apa instruksi? Ya, famadza ta'murun? Apa instruksi kalian kepada kami semua untuk kita eksekusi, kita lakukan kepada si Musa, ya, atau Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, qalu, sebagian mereka menjawab, ya, para pemuka-pemuka kerajaan Firaun tadi, yang mungkin di sana juga ada Firaunnya, ya, sedang memimpin rapat. Qalu arjih. Mereka berkata, arjih wa akhahu. Arjih wa akhahu. Tangguhkanlah dia dan begitu juga saudaranya. Artinya jangan dulu diapa-apakan begitu. Jangan dulu ditangkap, jangan dulu diusir, jangan dulu diasingkan, ya, apalagi kalau harus dibunuh, jangan. Qalu arjih wa akhahu. Tangguhkan dia, biarkan dulu dia, dan begitu juga saudaranya. Siapa nama saudara Nabi Musa? Yaitu Nabi Harun alaihissalam. Ya, jadi ceritanya di ayat ini telah bisa kita fahami bersama Nabi Musa sejak awal dakwahnya Nabi Musa alaihissalam itu, beliau telah dibersamai oleh saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam. Qalu, mereka berkata, arjih wa akhahu. Tangguhkanlah dia Musa itu dan begitu juga saudaranya Harun alaihissalam. Wa arsil fil madaini hasyirin. Lalu setelah itu kirimlah di segenap penjuru kota-kota ini orang-orang yang mengumumkan, orang-orang yang berkeliling. Hasyirin itu artinya adalah orang-orang penebar pengumuman, ya. Kalau ibarat zaman kita ada mobil-mobil departemen penerangan yang pakai toa keliling kampung, muter-muter, wahai penduduk kampung, ya, berkumpullah pada tanggal sekian, jam sekian di alun-alun kota. Kita akan menyaksikan sebuah acara yang sangat dahsyat, ya. Nanti akan ditampilkan seorang penyihir yang sangat hebat, namanya Musa.
Kita akan buat perlombaan, pertandingan dengan Musa dengan mengundang penyihir-penyihir handal di negeri kita ini. Nah, begitulah kira-kira. Wa arsil fil madaini hasyirin. Kirimlah di segenap penjuru-penjuru kota ini orang-orang yang menyeru untuk mengumpulkan manusia, ya, di mana di situ nanti akan dikumpulkan para penyihir-penyihir. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Supaya tujuannya apa? Dikumpulkan manusia supaya ya'tuka bikulli sahirin alim, supaya mereka datang kepada engkau, ya, wahai Firaun. Ini masukan daripada para menteri, ya, para pendukung-pendukung Firaun yang memberikan saran kepada Firaun untuk menahan diri dulu daripada Nabi Musa dan saudaranya Harun, dan supaya segera mengumpulkan orang-orang untuk berkumpul, di mana di situ dipanggil terutama orang-orang penyihir-penyihirnya. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Mereka akan datang kepada engkau dengan semua penyihir-penyihir yang pandai di negeri ini. Ya, jadi, ya, istilahnya dibuat pengumuman, disebarkan ke semua pelosok negeri untuk hadir bersama-sama pada tanggal tertentu, jam tertentu, untuk menyaksikan atraksi pertandingan sihir antara antara Nabi Musa alaihissalam, yang mereka tadi di atas sudah katakan ini seorang penyihir yang sangat pandai, dengan para penyihir-penyihir handal di negerinya Firaun. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, ini kisahnya cukup mudah kita memahaminya, ya, karena berurutan begitu. Wajah as-saharatu Fir'aun. Maka setelah disebar orang-orang yang mengumpulkan para penyihir, menghimbau orang-orang penyihir untuk datang, wajah as-saharatu Fir'auna. Datanglah para tukang-tukang sihir. As-saharah ini jamak daripada sahir. Satu orang namanya sahir. Kalau sudah banyak, maka dia as-saharah. Datanglah para penyihir-penyihir kepada Fir'aun. Ya, setelah tadi diumumkan, ya, barangkali pakai iming-iming hadiah, ya. Qalu, mereka berkata kepada Firaun, innalana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ya, ini pertanyaan sesungguhnya. Dia bentuknya pernyataan, tapi sesungguhnya adalah pertanyaan. Sesungguhnya bagi kami ada upah, ada hadiah kalau seandainya kami adalah orang-orang yang memenangkan pertandingan itu nanti dengan adu sihir dengan Musa alaihissalam. Jadi mereka bertanya sebelum acara itu dilakukan. Mereka di-brief dulu oleh Firaun. Mereka berkata, wahai Firaun, apakah ada upah untuk kami, hadiah untuk kami, kalau seandainya nanti kami memenangkan pertandingan tersebut? Itu pertanyaan atau permintaan konfirmasi daripada para tukang sihir kepada Firaun sebelum hari hanya datang. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, qal, berkata Firaun. Nah, di sini yang berkata adalah Firaun, ya. Qal, berkata Firaun, na'am. Iya, tentu. Ya, pasti. Wa innakum laminal muqarrabin. Apa hadiahnya? Apa iming-imingnya Firaun, Bapak dan Ibu? Kata Firaun, ya, benar, tentu, pasti ada hadiahnya, ada balasannya, imbalannya, yaitu wa innakum laminal muqarrabin. Maka sesungguhnya kalian nanti kalau menang, dalam tanda kutip, kalian akan menjadi orang-orang dekatnya Firaun. Ya, para penasehatkah namanya, menterikah, wakil menterikah, kepala dinaskah, kepala badankah, atau apapun itu namanya, semua nanti yang ikut dalam kegiatan ini mengalahkan sihirnya Nabi Musa, menurut mereka, semua nanti akan diangkat menjadi pejabat-pejabat istana Firaun. Ya, luar biasa, ya. Kemudian eh, setelah jelas, ya, perjanjian antara Firaun dengan para tukang sihir, di mana Firaun menjanjikan jika nanti pertandingan itu mereka menangkan, mereka akan diangkat menjadi orang-orang dekat istana, orang-orang dekatnya Firaun, maka dimulailah apa diselenggarakanlah pertandingan tersebut. Dipanggil Nabi Musa alaihissalam, ya, dipanggil para tukang sihir, dipanggil para masyarakat di tengah alun-alun kota, atau di apa itu namanya, mungkin yang biasa kita lihat di Roma, di Italia, itu semacam apa, Colosseum atau apa namanya, ya, kalau tidak salah. Kemudian, ya, eh, di ayat selanjutnya memang tidak langsung lompat, ya, kepada proses perlombaan, ya, karena memang tidak penting juga menceritakan proses sebelum itu, ya. Qalu ya Musa, langsung lompat kepada event itu.
Jadi mereka sudah kumpul, Nabi Musa telah tampil di tengah gelanggang, begitu juga para penyihir, mereka sudah berhadap-hadapan. Ya, dalam buku tafsir At-Tabari ada beberapa riwayat yang menjelaskan jumlah daripada tukang sihir yang dikumpulkan oleh Mir Fir'aun. Ada yang mengatakan jumlahnya 9, ada tafsir yang mengatakan jumlahnya 15, ada yang mengatakan bahkan sampai 15.000, bahkan ada riwayat dari para sahabat Bapak Ibu ya. Dari para sahabat ahlu takwil ada yang mengatakan Firaun berhasil mengumpulkan 25.000 dari tukang sihirnya untuk menantang satu orang yaitu Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita Bapak dan Ibu, semua telah berkumpul di gelanggang pertandingan. Qalu, para tukang sihir itu berkata, mereka berkata, "Ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin." Ini tawaran nih Musa. Kamu silahkan kamu yang melemparkan tongkat kamu dulu, atau kalau kamu nggak mau, biar kami yang melemparkan duluan. Nah, jadi itu tawaran daripada tukang sihir. Ini kita udah mau perlombaan nih Musa. Sekarang siapa yang mulai duluan? Kalau kamu mau melempar duluan silahkan. Tapi kalau nggak mau, biar kami dulu yang melempar tongkat ya untuk melakukan pertandingan sihir ini. Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Mereka berkata, wahai Musa, ya, jika engkau mau melempar, lemparlah, ya. Wa imma an nakuna nahnul. Atau kalau tidak, kami yang akan duluan melemparkan tongkat kami. Lalu apa jawaban Nabi Musa Bapak dan Ibu rahimakumullah? Qal, berkata Nabi Musa, alku. Ya udah kalian aja lemparin dulu. Kan kalian yang menantang begitu. Alku, lemparkanlah tongkat-tongkat kalian, ya. Di dalam tafsir At-Tabari juga dijelaskan, ya, mereka melemparkan tongkatnya sebanyak orang yang hadir waktu itu dan juga tali-tali ya. Karena pada zaman Firaun itu sihir itu sebetulnya bukan sihir dalam artian kekuatan magic, tidak. Dia hanya kemampuan untuk mengelabui pandangan manusia. Ya, jadi tidak ada sesungguhnya sihir itu yang betul-betul sihir pakai jin, pakai apa. Menurut sebagian ulama begitu. Jadi dia hanya permainan mata saja. Wallahu alam, ya mungkin mirip dengan magic, dengan hipnotis seperti yang kita lihat di era kita saat ini. Ada pertunjukan-pertunjukan di televisi yang bisa menyihir ya, atraksi-atraksi magic. Wallahu alam, saya juga terus terang tidak memiliki ilmu yang cukup tentang magic ini ya. Seperti apa sesungguhnya hakikatnya gitu. Wallahu alam. Qala alqu falamma alqau. Berkatalah Nabi Musa kepada mereka, alqu, lemparkanlah tongkat-tongkat kalian. Ya. Falamma alqau, maka tatkala mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Jadilah mereka menyihir mata-mata manusia. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi pada hakikatnya bukan mereka punya ilmu gaib, ilmu sakti mandraguna, tidak. Ilmu kedikjayaan, hanya permainan sihir mata. Mereka membuat mata manusia itu entah bagaimana caranya terbalik begitu. Melihat sesuatu yang nampaknya hanya sebetulnya tongkat atau tali, lalu tiba-tiba nampak oleh manusia seperti ular ya. Yang mungkin, wallahu alam ya, seperti apa caranya, teknologinya, nampak seperti ular yang sedang bergerak. Padahal itu hanya tali ya, tali dan tongkat. Wastarhabuhum, dan mereka membuat orang banyak ketakutan. Ya, waja'u bisihrin azim, dan mereka datang dengan sebuah sihir yang sangat besar. Besar dari sisi kuantitasnya dan besar juga dari sisi kualitasnya. Sudahlah banyak tukang sihirnya, sihirnya juga dahsyat begitu. Jadi membuat orang-orang yang melihat itu ketakutan. Jadi perlombaan sihir, tetapi yang menonton itu ketakutan semua. Melihat kemampuan yang dikerahkan oleh 25.000 lebih kurang, menurut satu riwayat, para penyihir-penyihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Lalu kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, wa auhayna ila Musa an alqi asaq. Lalu kami wahyukan ya kepada Nabi Musa an alqi asaq. Apa wahyunya Allah kepada Nabi Musa? Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Ya, jadi Allah memerintahkan Nabi Musa melalui wahyu ya. Diwahyukan oleh Allah kepada Musa setelah melihat fenomena di hadapannya, ular begitu banyak ya. Walaupun ularnya tidak besar-besar ya, ular kecil-kecil, tapi kan banyak Bapak dan Ibu. Sementara Nabi Musa sendirian ya, apa yang harus dilakukan? Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, an alqi asaq, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Lalu apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Fa idza hiya talqafu ma yafikun.
Yang terjadi adalah sekonyong-konyong tongkat Nabi Musa yang kemudian berubah menjadi ular itu dalam pandangan orang banyak, ya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dia menelan hidup-hidup semua apa yang mereka sulap itu. Semua apa yang mereka sedang atraksikan dalam bentuk sihir itu dimakan habis semua oleh satu ularnya, ularnya Nabi Nabi Musa alaihissalam yang berasal dari tongkatnya tadi. Dilalap sampai tidak ada tersisa satu ekor pun. Ya, bisa kita bayangkan Bapak Ibu ya, ini memang tentu ini sebuah kejadian yang rasa-rasanya tidak mungkin terjadi pada zaman kita sekarang ini ya. Tapi itu fakta. Fakta karena yang menceritakan adalah Al-Quran, Al-Karim, dan benar adanya ya. Meskipun kita tidak bisa membayangkannya secara logika, tapi imajinasi bisa sampai ke sana ya. Bahkan sudah difilmkan ya tentang bagaimana peristiwa pertentangan atau pertarungan perlombaan antara Nabi Musa dan para penyihir-penyihir Firaun nih. Meskipun tentu tidak akan mungkin sama dengan aslinya. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ya, nah tentunya dengan izin Allah semua Bapak Ibu ya, bagaimana satu ekor ular bisa menelan 25.000 ekor ular atau lebih. Ya, tentu semua dengan izin Allah. Ya, barangkali juga ularnya besar seperti besarnya tadi ular yang ditunjukkan oleh Nabi Musa ketika membuktikan kebenaran kenabiannya di hadapan Firaun yang tadi kita katakan lebar mulutnya rahangnya itu selebar 40 hasta ya. Wallahu alam sebesar apa itu ularnya ya. Sehingga dengan mudah dia melalap semua ular-ularnya penyihir-penyihir Firaun. Ya, seru tentunya ya. Ya, saya juga merasa seru kalau bisa melihat langsung kejadian ini. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka seketika nyatalah kebenaran. Terbuktilah kebenarannya Musa alaihissalam. Terbuktilah kebenarannya Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya, wa batala ma kanu ya'malun. Dan batallah, hancurlah, gagallah semua apa-apa yang mereka kerjakan. Baik yang dikerjakan oleh para penyihir berupa sihir-sihirnya dan apa yang dilakukan oleh Firaun berupa keingkarannya, kesombongannya dan seterusnya. Dengan tampilnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang tadi ya disempurnakan. Tadi sudah ada tongkat berubah jadi ular, tangan menjadi putih. Tambah lagi sekarang ketika ditantang dengan sedemikian rupa di hadapan 25.000 penyihir, ternyata Nabi Musa yang hanya seorang diri berhasil menggagalkan sihir-sihir mereka semua dengan melalui tongkat yang berubah menjadi ular dan memakan dengan lahap semua ular-ularnya para penyihir tersebut. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Maka kalahlah mereka semua di sana, para penyihir-penyihir tadi, wanqalabu saghirin dan jadilah mereka menjadi orang-orang yang hina, orang-orang kecil, ya. Bagaimana tidak ya? Mereka jumlahnya puluhan ribu dengan kemampuan sihir yang super super hebat, kalah oleh satu orang ya, dengan satu ular. Maka jadilah mereka semua orang-orang yang kalah oleh Nabi Musa dan jadilah mereka berada atau mendapati hidup mereka atau diri mereka sebagai orang-orang yang terhinakan, ya, orang-orang yang malu. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Wa ulqiyas saharatu sajidin dan tersungkurlah atau jadilah orang-orang para penyihir itu bertiarap dalam keadaan sujud ya. Sujud bukan kepada sujud Nabi Musa berarti ya, dia sujud menyatakan keimanannya dengan kenabian Nabi Musa alaihissalam. Mereka meskipun penyihir Bapak dan Ibu, tapi masih orang-orang yang memiliki logika yang sehat. Masih orang-orang yang sportif ya. Meskipun para penyihir begitu kalah ya sudah, berarti beriman, menerima kebenaran. Ya, sementara ada manusia yang dia bukan penyihir ya, tapi nggak mau menerima kekalahan. Ya, dia sudah tahu kebenaran lawannya, tapi ya dia tidak mau mengakuinya, dia masih pura-pura menentang, pura-pura melawan, meskipun dia tahu lawannya itu sudah menunjukkan bukti kebenarannya. Tapi para penyihir ini sportif. Begitu kalah, meskipun ada Fir'aun yang sedang mengancam mereka, ya mereka nggak peduli. Ya, nanti akan kita lihat seperti apa ancaman Fir'aun kepada mereka. Ya. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang sportif, meskipun para penyihir, mereka tetap beriman kepada Nabi Musa, bahkan sampai sujud menyatakan keimanan mereka, pengakuan mereka tentang benarnya kenabian Nabi Musa alaihissalam.
Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tentu seru sekali ya. Seru sekali kalau kita membaca kisah-kisah para nabi ini, terutama kisah Nabi Musa yang penuh dengan fenomena-fenomena yang luar biasa, mulai dari kehidupan beliau di masa kecil, kehidupan beliau di rumahnya Firaun, kehidupan beliau di saat mendakwahi Firaun, bagaimana Allah memberikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Musa alaihissalam. Seru sekali memang, makanya seperti yang telah kita sampaikan di awal, Nabi Musa ini memang termasuk nabi yang paling istimewa setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu seringnya namanya dibahas dalam Al-Quran, lebih dari 136 kali, dan memang Nabi Musa nabi yang istimewa, yang sangat istimewa di antara nabi-nabi yang lain, karena begitu banyak perjalanan hidup beliau yang patut kita jadikan teladan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, barangkali demikian sedikit tadabbur kita pada pagi hari ini, surah Al-A'raf ayat 105 sampai 120 membahas tentang dialog Nabi Musa dengan Firaun dan dialog Nabi Musa dengan para menteri-menterinya dan bagaimana perlombaan atau pertandingan yang terjadi antara Nabi Musa dengan para penyihir-penyihir di kerajaan Firaun yang dikumpulkan oleh Firaun. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil, yang tentunya utamanya adalah bahwasanya Allah senantiasa melindungi Nabi dan Rasul-Nya, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada Nabi dan Rasul-Nya, yang tentu saja bukan hanya kepada Nabi dan kepada Rasul, tapi juga kepada semua hambanya yang tampil menjadi pembela agama ini, maka insya Allah kita harus yakin yang namanya pertolongan Allah, perlindungan Allah pasti akan diberikan pada saatnya. Demikian, wallahu alam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan mohon maaf salah khilaf perkataan dan ucapan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.